Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naufal dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian atau maksud wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ialah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaan wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Adapun sedikit saya jelaskan tentang tujuan wawasan Nusantara itu ialah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Jadi kepentingan nasional ini dia tidak berpihak kepada siapapun tanpa membeda-bedakan satu orang dengan yang lainnya. Jadi semua sama rata. Terus sini saya menjelaskan tentang fungsi wawasan Nusantara, yaitu dibedakan dalam beberapa pandangan, yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial, ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai salah satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan itu adalah pembatasan negara untuk menghindari sengketa antara negara tetangga, misalnya Indonesia dan Malaysia. Hai, saya Aisyah Putri Khairani. Di sini akan menjelaskan tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Bukan berarti menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, maupun perorangan. Terima kasih. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randu Pramono. Baik, di sini saya akan menjelaskan asas-asas wawasan Nusantara. Jadi sebelum kita masuk lanjut ke materi, kita harus mengerti apa itu asas-asas dan apa itu wawasan Nusantara. Jadi di sini asas adalah dasar atau hukum dasar. Pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan. Wawasan Nusantara, menurut Profesor Dr. Wan Usman, dia mengemukakan bahwasannya wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengetahui diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan aspek kehidupan yang beragam. Baik, apa sajakah asas-asas wawasan Nusantara? Jadi teman-teman sekalian, asas-asas wawasan Nusantara itu kurang lebih ada 6. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama.
Yang pertama itu adalah kepentingan yang sama. Apakah yang dimaksud dengan kepentingan yang sama? Yaitu ketika merebutkan kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik untuk merebut kemerdekaan. Dan sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka, tetapi kepentingan bersama yang harus kita capai adalah untuk melawan oknum-oknum yang berusaha memecah belah, berusaha mengadu domba. Nah, jadi itulah kita mempunyai kepentingan yang sama untuk membasmi itu. Karena tujuan dari kepentingan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan yang lebih baik. Baik nomor 2 yaitu keadilan, yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripaya dan kegiatan baik para perorangan, golongan maupun kelompok daerah. Jadi harus adil. Saya contohkan biar teman-teman lebih mengerti. Ibaratkan gini, Dian Pahmi mengajak umroh ibunya, pembantunya, serta supir pribadinya. Jadi gitu teman-teman. Jadi dia adil gitu, semua rata. Baik, yang selanjutnya yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran ini yang berarti berani berpikir, berani berkata, berani berbuat, dan berani bertindak sesuai fakta, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi kita harus jujur. Yang keempat itu ada solidaritas. Apa yang dimaksud dengan solidaritas? Solidaritas adalah diperlukan kerjasama, rasa setia kawan, dan berkorban bagi orang lain. Jadi contohnya gini, TNI membantu warga dalam terjadi banjir gitu. Jadi kita harus solidaritas itu harus tinggi gitu. Harus saling bantu-membantu gitu, bekerja sama gitu. Tidak memandang karakter, tidak memandang apapun. Yang kelima itu adanya kerjasama. Di sini adanya kerjasama yang dimaksud itu meliputi adanya koordinasi, terus saling pengertian baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Contohnya apa? Contohnya pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran adalah kalau bisa dibilang itu kelompok yang besar atau kecil ya. Pokoknya dia saling membantu gitu kan. Bekerja sama untuk menciptakan apa yang ingin dituju, yaitu memadamkan api atau menolong warga. Yang keenam teman-teman, ini sangat penting teman-teman, yaitu adanya kesetiaan. Jadi di dalam ini yang saya bahas itu perlu kesetiaan. Gak dalam hubungan aja kesetiaan itu perlu. Jadi saya tidak membahas kesana lagi kan, karena terlalu sayang waktu ini untuk membahas bucin-bucin gitu. Jadi kesetiaan yang dimaksud di dalam asas-asas wawasan Nusantara adalah ikrar bersama, ialah setia dan memegang teguh akan kesepakatan bersama. Jadi kita harus sepakat gitu. Pada tahun yang harus dimulai kesetiaan itu kita bisa lihat pada tahun Pada tahun 1908. Dan gitu pada tahun 1928 itu ada Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Di situ kita harus setia menjunjung inilah pokoknya ya. Jadi kesetiaan sangatlah penting di sini bacaan. Kesetiaan sangatlah penting dan menjadi tonggak utama dari terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Karena kalau kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, apalagi sampai ambruk, maka dapat dipastikan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dari bangsa Indonesia akan hancur, berantakan pula. Berarti hilangnya negara kesatuan Indonesia. Jadi kita harus setia, kita harus junjung tinggi proklamasi agar kita tidak hancur, agar kita tidak goyah. Baik teman-teman, saya ingin memperbaiki dari penjelasan teman saya sebelumnya, karena ada yang pakai kamera depan jelasin, aduh itu terlalu formal. Kan kayak gini lah yang betul, rapi, pakai batik, pakai almen gitu, jadi curnya kelewatan gitu. Baik, mohon maaf Pak kalau terlalu banyak bacot saya Pak, terutama untuk Pak Sapri, dosen saya sekaligus pembimbing akademik saya. Untuk teman-teman saya segini dulu yang kami sampaikan. Begitu, apabila teman-teman ingin bertanya, ingin menanggapi, nanti kita lanjutkan. Insya Allah akan kami
akan kami sanggupi tanggapan dan pertanyaannya. Baik, saya sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup video ini, semoga kita bahagia semua.